Ya, halo teman-teman semua, balik lagi di Kapianus masih bahas ke Subang. Ya, teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Yang melihat video ini, baik itu di waktu kapan aja, kita masih bahas ke Subang. Ini sepertinya gue dalam kondisi senyap ini ya. Para YouTuber Subang juga jarang meng-up, namun adalah masih yang meng-up, terutama Bang Freddy dan Bang Yahya juga masih ada ya. Gua di sini mencium di masa senyap ini ada seperti apa ya, seperti pengalian isu gitu ya, terutama di kontennya Kang Freddy juga di situ disebutkan bahwasanya mengenai mobil Yaris ya. Mobil Yaris tersebut ada dua sumber nih atau informan dari Kang Freddy, ada yang menyatakan bahwasannya mobil tersebut memang dibawa oleh Yoris, juga ada yang menyebutkan memang sebenarnya memang itu dibawa oleh Arif. Jadi ada dua pernyataan. Nah, dikala ada dua pernyataan ini bisa jadi salah satunya itu hanya pengalian isu gitu ya. Salah satunya ada yang benar, ada yang salah, atau mungkin kedua-duanya bisa aja benar. Itu harus memang di cross check lagi. Dan ini kenapa gue bisa bilang pengalian isu, karena untuk hari-hari sekarang ini tentunya hal tersebut bisa dilakukan oleh seseorang yang ya tidak bertanggung jawab untuk pengalian isu ini gitu ya. Kemudian dikuatkan lagi oleh Kang Yahya ya. Oleh Kang Yahya, beliau membuat konten juga mengenai pengalian isu gitu. Yang dilakukan oleh siapa? Ini ada ya pengalian isu yang kita indikasikan. Ini ada pernyataan dari Pak Mulyana gitu kan ya. Ya, Pak Mulyana ini memang apa ya, sangat apa ya, mungkin mencurigai Yoris ya, dari dulu sepertinya sering menyalah-nyalahkan Yoris gitu. Ini apa, beliau menyatakan bahwasanya ini ada orang inisial H gitu kan ya, yang mungkin dekat dengan Yoris. Ini inisial tersebut pernah menelusuri CCTV gitu kan ya, dan indikasinya orang tersebut yang menghilangkan gitu CCTV tersebut. Dan itu kan yang dihilangkan juga kan, kalau kita cek itu berarti ada yang namanya CCTV Angger, sebenarnya ada juga yang namanya CCTV Ayam Jago kan, kayak gitu. Dan itu Kang Yahya up lagi, ATS Law Firm up lagi untuk apa? Untuk meminta apa ya, progres dari Polda Jabar mengenai hal tersebut gitu ya, di up lagi di konten Kang Yahya gitu. Dan itu ada videonya, pernyataan dari Pak Mul, dan ya gue juga nggak tahu itu siapa. Untuk inisial H nanti kita lihat aja. Untuk apa konten dari Kang Yahya sendiri, mungkin teman-teman bisa langsung spill di kolom komentar jika mengetahuinya. Di sini apa ya, pengalian isu ya. Jadi balik lagi ke pengalian isu, ternyata pengalian isu itu mungkin ya dari dulu, apalagi Pak Mul ada videonya, berarti apa? Berarti mungkin memang dari dulu sudah ada memang pengalian isu tersebut gitu kan ya. Misalkan dari pernyataan Pak Mul ada videonya seperti itu. Kita nggak tahu juga informan dari Bang Freddy gitu kan ya, Kang Freddy itu siapa gitu kan ya, apakah Pak Mul ataukah ada orang lain misalkan kayak gitu, apakah dari YouTuber ataukah memang dari orang-orang yang dekat dengan Polda gitu, atau memang Polda itu sendiri kan, seperti itu. Kita tidak tahu seberapa kuat informan dari yang namanya Kang Freddy. Yang pasti di situ kan ada suatu titik garis gitu, dimana Kang Freddy ini bisa menyimpulkan dari dua pernyataan ini yang mana yang benar kan, mungkin seperti itu. Ibarat kata ada indikasi lah, kok ada gini ya, kok ada gini ya gitu ya. Gue lihat juga di kolom komentar Kang Freddy juga ada netizen yang sangat kritis ya. Ada yang menyatakan bahwasanya ya mungkin ini kedua-duanya adalah benar gitu, pernyataan mengenai mobil Yaris gitu ya, bahwasanya mobil Yaris itu di awal mungkin apa ya, dikendarai oleh Yoris ke rumah Walilis gitu kan ya, kemudian selebihnya itu dikendari oleh Arif ke lokasi tertentu kan, seperti itu. Berarti kalau misalkan benar seperti itu, berarti kedua pernyataan ini ada benar adanya gitu kan ya. Pernah dikendari Yoris, pernah juga dikendari oleh Arif pada saat itu gitu kan ya. Kita udah tahu ya, harusnya kan itu sudah ada jawabannya di Walilis ya pada saat dikonfrontir kemarin kan, seperti itu dengan sangat jelasnya. Berarti kejelasannya ada di Polda Jabar gitu ya. Ini apa ya, kita memang harus cross check bener tuh apa yang dikatakan
Kang Yahya ya. Kenapa? Karena ini kita minta keterangannya. Kalau misalkan mengenai Walis kemarin kan mengenai mobil Yaris, itu kan dikonfrontir mungkin masalah itu. Tapi sebenarnya kalau dari Pak Taufan sendiri menjelaskan kalau masalah Arif kemarin gitu kan ya, lebih menitik beratkan juga di barang bukti ya. Barang bukti mengenai Arif yang membawa kedua korban itu otopsi gitu ya, kemudian ditemukan potongan ya, kalau nggak salah potongan perhiasan dari Amel gitu. Itu dititik beratkannya di situ ya, kalau diceritakan oleh Pak Taufan gitu ya. Namun gue juga tidak bisa memungkiri pasti kalau Walis ini pasti ada hubungannya juga dengan mobil Yaris gitu ya. Selain nanti ada hubungannya juga kalau Arif ini dengan kedua korban mengenai serpian perhiasan gitu ya pada saat mau diotopsi pertama gitu ya. Karena itu Arif yang mengantar gitu. Dan untuk pengalian isu ini menurut gua ya sangat nyata gitu ya dilakukan ya, karena sudah sangat terlihat juga seperti mungkin para netizennya ya gitu ya yang sangat mendukung tersangka, mungkin seperti itu juga ada suatu hal yang janggal gitu. Kemudian juga ada para oknum penyidik gitu ya mencoba menutup-nutupi dari awal gitu. Bahkan kalau teman-teman ingat lagi ya, pada saat itu sama hal seperti ini, misalkan minggu-minggu ini kayak tidak ada informasi lagi misalkan tentang kaos Subang, itu pernah berhenti juga kan. Waktu itu Kang Freddy juga berhenti ngonten, timbul lagi karena ada Bu Astri datang ke podcastnya Deddy Corbuzier gitu kan ya, dan menyatakan bahwasanya beliau ini gemes gitu, beliau tahu pembunuhnya gitu ya, bahwasanya pembunuhnya itu adalah orang dekat yaitu Pak Yosep gitu kan ya. Bahkan beliau sampai menggunakan topi gitu kan ya, topi merah yang mengindikasikan bahwasanya ini loh gitu kan ya. Dan beliau sudah berbicara ke semua media untuk hal tersebut. Namun di satu sisi Bu Astri ini tidak mau atau masih menjaga marwah nama kepolisian, tidak mau menjelek-jelekan. Namun beliau sangat tahu di sini ada permainan dari oknum penyidik di situ, karena di situ beliau sudah memberikan petunjuk secara seterang-terangnya gitu ya. Karena di situ beliau memberikan yang namanya data saintifik kan kayak gitu, juga jam kematian dan segala macam gitu. Tinggal diinin lagi kok, namanya tinggal dikuatin lagi dengan para saksi. Data saintifiknya ada, jam kematiannya ada, berarti kan tinggal para saksinya doang gitu. Tinggal para saksi ini sebenarnya kan ada gitu, berarti kan ada, tapi kenapa para anggota oknum ini pada nutupin para saksi ini yang melihat Pak Yosep ini ada di TKP, kan seperti itu. Berarti kan di sini sudah sangat jelas kegemesan Bu Astri ini nyata gitu, bosnya beliau ini benar-benar tidak dianggap gitu. Kalau misalkan pernyataan beliau dianggap dari awal dan ada saksi yang melihat, bahkan si TP Angger juga aman kan gitu ya, berarti kan memang jelas oknumnya berarti tidak ada kan gitu, clear gitu ya. Berarti di situ dari pada saat itu ya, kesiannya sebenarnya pada ini sih, pada Kapolres terdahulu ya Ibu Sumarni ya beliau ini bekerja sudah sangat benar-benar teman-teman ngecek gitu ya, saintifiknya seperti apa, seperti mendatangi ya ke keluarga korban, dicek satu-satu ke Pak Yosep, ke semuanya gitu kan ya. Bahkan sampai mungkin ke Surabi gitu, beliau ngecek dan akhirnya beliau membuat kesimpulan bahwasanya ini ada hubungannya benar-benar pelakunya ini orang dekat dan ada hubungannya juga dengan yayasan gitu kan ya. Namun pada saat itu ya Pak Yosep tidak terima gitu ya, dan ngomel-ngomel karena ya beliau sangat tidak menyetujui jika ada siapapun yang menyentuh yayasan gitu. Dan kita sudah ketahui bagaimana bobrok yayasan ya teman-teman ternyata gitu. Nah, itulah jejak-jejak sedikit ya memang tentang pengalian isu sudah dilakukan ya, banyak banget gitu dari dulu, dan juga penutupan atau semuanya itu diblok gitu ya. Saksi seperti apa, bahkan saksi ahli Bu Astri juga seperti diblok gitu ya, tidak dipakai gitu loh, percuma gitu ya. Jadi benar-benar ibarat kata nih ada kerjaan nih, tapi sebisa mungkin kerjaan ini kalau ada barang bukti ya dihilangkan kan, seperti itu. Namun kan di sini pengalian isunya kita lihat sendiri apakah benar-benar Pak Mul ini
memberikan suatu misalkan pernyataan seperti itu, menuduh Yoris dan segala macam, itu kan harus ada pembuktian juga. Karena apa? Karena di sini sangat krusialnya pada saat-saat ini semuanya ini mencurigai Pak Mul gitu, apalagi Arif, apalagi semua anggota kepolisian OJ pada tanggal 19 tersebut yang memasuki TKP. Wah, sudah sangat jelas gitu ya, bahkan bukan pengawal kaos Subang gitu kan, bukan YouTuber Subang aja yang mencurigai mungkin kan ya untuk Pak Mul ini gitu. Bahkan ya dari Bu Sylvia juga sangat mencurigai, karena dari apa? Dari awal ya, beliau mencurigainya yang paling krusial adalah untuk Bu Sylvia pada saat mungkin indikasinya Pak Yosep ini pernah digantikan baju ternyata oleh Pak Mulyana gitu, dan ya kita ketahui baju itu kan ada noda darat segala macam. Mungkin apa ya indikasinya kalau untuk Bu Sil ini Pak Yosep ini dijebak ibarat kata gitu. Pak Yosep dijebak, ya Yoris bisa juga dijebak untuk jadikan tersangka gitu. Pokoknya siapa aja yang terdekat yang bisa dijebak kan kayak gitu. Namun kalau kita sendiri melihat fakta persidangan, apalagi di situ juga ada Pak Yosep sudah ingkrah, juga ada indikasi dari CCTV Anggar, juga ada orang atau Pak Yosep ini yang ada orang yang berjaket hitam yang mirip dengan Pak Yosep yang kita duga mungkin itu adalah Pak Mulyana gitu kan ya. Dan itu menjadikan semakin kuat dugaan para netizen ini ya, bisa jadi memang Pak Yosep ditumbalkan oleh Pak Mulyana. Mungkin Pak Yosep tidak sadar hal tersebut gitu kan ya. Ya kalau kita ketahui ya Pak Yosep memang mungkin ada hubungannya atau bekerja sama dengan Pak Mulyana untuk menutup kasus ini gitu. Kalau misalkan mungkin dari sisi Bu Sylvia adalah tetap prosesnya mungkin Pak Mul ini memang menjebak Pak Yosep dari awal gitu kan ya, untuk mencari-cari kambing hitamnya seperti itu persepsinya mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi ya kita lihat dari berbagai persepsi ya. Kalau kita lihat dari fakta persidangan seperti ini, mungkin dari Bu Sylvia yang membela Pak Yosep seperti itu gitu, namun tetap dalam konsepnya sama, ini apa, mencurigai Pak Mulyana gitu. Dan kita lihat makanya dari kontennya dari Kang Yahya untuk di cross check gitu, apa nih pernyataan yang sudah jelas-jelas dilontarkan dari mulut Pak Mulyana sendiri mengenai CCTV, mengenai orang inisial H yang menelusuri gitu, siapakah ini inisial H tersebut, apakah memang benar ataukah ini bisa menjadi bumerang untuk Pak Mul itu sendiri, bahwasannya pernyataan itu tidak benar dan beliau hanya mencoba untuk mengalihkan isu gitu. Dan ternyata mungkin beliau adalah termasuk otaknya kan gitu ya. Kita harus benar-benar cross check dari Polda Jabar, dan ini adalah suatu indikasi-indikasi aja analisa kita yang kita lihat benar-benar dari awal kalau Subang ini sampai sekarang memang banyak banget untuk pengalihan isu dan segala macam ya teman-teman, yang membuat mungkin para netizen juga kan kebingungan gitu kan ya. Dan akhirnya sedikit demi sedikit terbuka gitu ya. Oke, segitu dari gua. Semoga pengalihan isu ini mungkin tidak membuat teman-teman menjadi apa ya, bingung atau seperti apa. Yang pasti justru dengan pengalihan isu ini justru kita meyakini akan ada pengungkapan gitu ya, karena akan jadi jelas nih jika ada suatu pernyataan atau apalagi pernyataan yang A yang B itu kan nanti akan ketahuan juga gitu kan ya untuk kebenarannya. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini